Halo Sobat Cortex, perkenalkan saya Ivan, pegawai KPP Pratama Kota Bumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kewajiban pajak pengepul. Pengepul atau tengkulak adalah pihak-pihak, baik orang pribadi maupun perusahaan, yang model bisnisnya melakukan pembelian kepada petani ataupun penyedia barang, kemudian menjual barang tersebut kepada pabrikan. Penjualan barang yang dilakukan oleh pengepul biasanya dengan jumlah yang besar secara kuantitas. Namun, secara margin keuntungan diambil dengan jumlah sedikit. Biasanya bervariasi mulai dari 2% hingga 10% dari nilai penjualan. Lalu, aspek pajak pengepul apa saja sih? Aspek pajak pengepul ada dua. Pertama adalah terkait dengan pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua adalah terkait dengan pajak pertambahan nilai ataupun PPN. Pertama adalah terkait dengan kewajiban pajak penghasilan. Muncul dari margin usaha tadi. Margin usaha kan dihitungnya dari pendapatan bruto atau omset dikurangin dengan pembelian maupun biaya-biaya lain yang terkait dengan kegiatan usaha. Kita dalam PPh saat ini terdapat dua skema nih teman-teman. Yang pertama adalah skema pemotongan melalui PP 55 tahun 2022 yang tarifnya adalah 0,5% atau biasanya lazimnya kita kenal dengan skema pajak UMKM. Yang kedua adalah dengan skema tarif normal pasal 17. Terkait juga dengan kredit pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,25%. Mari kita bahas satu-satu ya. Jadi terkait dengan PP 55 ini dia akan mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, sebenarnya secara sederhana, wajib pajak itu dapat login ke akun DJP online-nya, kemudian ke menu layanan, dan mencetak surat keterangan pengguna PP 55. Apabila di surat keterangan itu dinyatakan bahwa wajib pajak bisa menggunakan tarif PP 55 sebesar 0,5%, maka di awal tahun nanti ketika melakukan penjualan kepada pabrikan, memberikan surat keterangan tersebut kepada pabrikan sehingga nanti pabrikan memotong PP 55 sebesar 0,5%. Karena PP 55 ini nanti dia bersifat final, kewajiban perpajakan terkait pemotongan ya sudah sampai dengan pabrikan memotong penghasilan dan memberikan bukti potong. Nah, ketika awal tahun depannya nanti ketika musim laporan SPT tahunan, wajib pajak tinggal mengumpulkan bukti potong dari pabrikan yang kemudian dilaporkan omsetnya berapa dari pabrikan, kemudian potongan pajaknya berapa dari pabrikan. Hasil akhirnya adalah SPT dengan status nihil. Karena status pajaknya tadi final, tidak ada pembayaran tambahan yang perlu dilakukan lagi. Selanjutnya, kalau kita tidak bisa menggunakan PP 55, artinya kita menggunakan tarif normal pasal 17. Ketika kita melakukan penjualan pabrikan, lazimnya kan nanti pabrikan bakal memotong sebesar 0,25% tarif PPh pasal 22. Karena ini tarif normal, memang pabrikan kalau tidak diberikan surat keterangan PP 55, nanti dia bakal memotong PPh 22. Pungutan PPh 22 ini nanti dianggap sebagai kredit pajak, artinya pajak yang dibayar di muka. Ketika tahun berjalan pajak itu sudah habis, di akhir tahun, kita sebagai pengepul punya kewajiban nih melakukan pembukuan, mencatat laba rugi dan juga mencatat neraca kita. Nah, dari laba rugi ini kita catat, kita menjual ke pabrik berapa nih omsetnya. Kemudian kita kurangkan modal kita membeli barang berapa gitu ya. Atau harga pokok pembelian kita berapa. Kemudian kita kurangkan juga biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan usaha kita. Ketika sudah disosialisasikan ini, sebaiknya Bapak Ibu menyiapkan nih seluruh bukti biaya-biaya tersebut. Misalnya tagihan listrik tokonya, nah direkap tuh setahun berapa tagihan listriknya, tagihan airnya, atau ada gaji admin, gaji karyawan, biaya transportasi, dan sebagainya. Sehingga nanti omset dikurangi dengan biaya-biaya tersebut akan mendapatkan penghasilan bersihnya berapa, penghasilan bersihnya sudah dapat, dikurangkan kalau Bapak Ibu adalah orang pribadi, dikurangkan dulu dengan PTKP, kemudian menjadi penghasilan kena pajak yang dikalikan dengan tarif pajak progresif pasal 17. Kalau Bapak Ibu menggunakan usahanya dalam bentuk perusahaan, tidak ada PTKP ya Bapak Ibu, jadi langsung dikalikan dengan tarif pasal pajak 17. Jadi misalnya dapat nih, setelah dikalikan tarif, pajak terutang kita misalnya 100 gitu ya, kemudian sudah dipotong oleh pabrikan total setahun 80 gitu ya. Kita nanti tinggal menyetorkan pajak itu sekitar 20-nya, 100 dikurang 80 yang sudah dibayar di muka tadi.
disetorkan, kemudian baru kita laporkan SPT tahunan bahwa kita sudah menyetorkan kekurangannya terkait dengan kewajiban PPh. Key points atau poin kunci dari ini adalah seringkali kita salah tangkap gitu ya. Sudah dipungut PPh 22 0,25%, kita menganggapnya itu adalah final, padahal dia tidak, padahal dia masih harus diperhitungkan kembali dengan omset kita gitu ya. Bahkan ketika ditambah dengan pajak yang kurang dibayar, harusnya lebih kecil daripada yang menggunakan PPh tarif 0,5% karena ada selisih ya 0,25 sama 0,5%. Bahkan ketika walaupun kita harus menyetor di akhir tahun, nilainya lebih kecil sebenarnya dari yang 0,5% karena tadi terkait dengan margin keuntungan kita yang sebenarnya juga tipis gitu ya. Jadi salah persepsi itu karena kita menganggap uang kita keluar lebih banyak karena kita masih harus menyetorkan lagi dibandingkan dengan skema PP 55 yang tanpa penyetoran di akhir tahunnya lagi. Nah, di situ ada salah persepsi. Jadi kita pada intinya adalah melihat ketika awal tahun kita ini pengguna skema PP 55 0,5% apa kita pengguna skema tarif normal gitu. Selanjutnya terkait PPN. Apabila Bapak Ibu pengepul usahanya sudah omsetnya penjualan kotor ya dalam setahun sudah melebihi 4,8 miliar, wajib mengukuhkan diri menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Kita omsetnya misalnya di bulan Juli sudah mencapai 4,8 miliar. Kita wajib mengukuhkan diri untuk menjadi PKP. Nah, di aturan baru menurut PMK 164 tahun 2023, kita bisa memilih untuk PKP-nya di awal tahun depan, artinya di 1 Januari gitu ya. Atau bisa langsung saja kita mau PKP-nya sekarang ya tidak masalah juga. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengukuhkan diri menjadi PKP, selanjutnya adalah langsung ajukan permohonan aktivasi akun PKP. Artinya, ketika Bapak Ibu sudah mengukuhkan diri dan mengaktifasi, langsung bisa membuat faktur pajak pertambahan nilai atau faktur pajak PPN. PPN kita kan tarifnya sekarang 11% ya. Nah, berdasarkan UU PPh tahun depan, tahun 2025 bakal naik menjadi 12%. Jadi, bisa membuat faktur, kita misalnya nih menjual kepada pabrikan dengan nilai 100. Di faktur itu kita buat menjual dengan nilai 100, kemudian otomatis di sistem akan menghitungkan PPN-nya sebesar 11%, 111. Jadi kita menagihkan kepada pabrikan nilai pokok penjualan barang 100 plus PPN 11%. Nanti pabrikan bakal membayar ke kita 100 nilai pokok plus 11% ini. Nah, 11%-nya ini Bapak Ibu setorkan ke kas negara karena itu sebenarnya adalah uang yang dititipkan pabrikan untuk disetorkan ke kas negara. Jadi istilahnya 11% itu kalau dalam bahasa pajaknya adalah pajak keluarannya. Apabila Bapak Ibu punya pajak masukan, misalnya membeli komputer untuk usahanya, itu bisa menjadi pengurang. Misalnya Bapak Ibu tadi kan pajak keluarannya 11, membeli komputer misalnya pajak masukannya 2 gitu ya. Jadi Bapak Ibu hanya menyetor 9, tapi komputer tadi faktur pajaknya juga harus jelas. Nah, sebenarnya pertanyaan kuncinya adalah yang sering salah tangkap PPN 11%. Sementara margin saya itu cuma 2%, 3%, Mbak. Emang mau orang pabrik bayar? Pada intinya sebenarnya ya mau-mau saja. PPN itu sifatnya adalah pajak atas konsumsi. Pabrikan di sini kan bukan konsumen ya. Jadi, Bapak Ibu misalnya menjual barang kepada pabrikan dengan nilai 100. Pabrikan kan yang punya proses lagi ya, meningkatkan nilai tambah barang pokok yang Bapak Ibu jual. Misalnya dia jual dengan nilai 200 gitu ya. Artinya, mereka membayar PPN ke Bapak Ibu 11, kemudian ketika barang tersebut jadi dengan nilai 200, dia menjual ke distributornya atau konsumen dengan nilai 200, PPN-nya nanti kan nilainya adalah 22. 22 yang dia pungut dari distributor ataupun konsumennya dikurangkan dengan 11 yang dia bayarkan kepada Bapak Ibu, pabrikan hanya perlu menyetorkan 11 lagi gitu artinya. Jadi PPN itu bagi pabrikan tidak memberatkan karena mereka bukan konsumen. Dia akan membebankan PPN itu nanti ke rantai pasokan selanjutnya, baik itu distributor ataupun konsumen langsung. PPN itu setiap bulan wajib dilaporkan di SPT Masa maksimal akhir bulan berikutnya. Jadi misalnya masa bulan Januari itu maksimal dilaporkan akhir Februari, begitu seterusnya. Walaupun kita tidak ada penyerahan ya, misal kita adalah pengepul komoditas tertentu yang panennya 3 atau 4 kali setahun, misalnya di Maret, Juni, September, Oktober. Januari, Februari saya nggak ada penyerahan, Mbak.
Tapi tetap kita wajib melaporkan, tapi melaporkan ya nihil saja sesuai dengan keadaan real ya Bapak Ibu. Jadi pada intinya kita di sini mendorong untuk penyerahan, penjualan, pencatatan, pembukuan semuanya dilakukan sesuai keadaan real. Nanti Januari Februari tidak ada penyerahan, Maret baru ada penyerahan, ya tidak masalah. Nah, sistem ini nanti bakal terkoneksi Bapak Ibu dengan sistem pabrikan. Jadi penyerahan Bapak Ibu itu tercatat seluruhnya dan kita bisa melakukan pengecekan nih atas misalnya indikasi kesalahan pelaporan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau mengecilkan atau membesarkan peredaran usahanya tidak bisa karena kita punya sistem pembanding juga seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja terkait dengan kewajiban pajak pengepul. Tadi ada 2 ya, PPh dan PPN. Sekian, terima kasih.